Amerika Serikat seperti tertampar oleh pernyataan Prabowo Subianto. Sehari setelah menerima gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pidato soal hak asasi manusia atau HAM. Hal tersebut dikatakan Prabowo di acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI yang digelar di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat, Kamis 29 Februari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyindir kaum intelektual dari negara lain yang kerap menyuarakan soal HAM kepada Indonesia, tapi diam melihat situasi di Gaza, Palestina. Di hadapan mata kita sendiri, ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM, demokrasi. Tetapi di Gaza, ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Prabowo menyatakan Indonesia sangat mengagumi negara lain jika mengusulkan terobosan mengenai permasalahan HAM. Bahkan Indonesia sampai tidak percaya diri untuk bersikap. Karenanya Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan publik soal kepentingan masing-masing negara. Lebih jauh, Prabowo juga bicara soal bagaimana cara agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih mandiri dan tak bergantung kepada negara-negara lain. Menurutnya, hal tersebut bisa diwujudkan dengan peran anak-anak muda yang tangguh dan cerdas. Atas pernyataan Prabowo tersebut, Amerika langsung mengirim bantuan kemanusiaan pertama kalinya ke Gaza, Palestina. AS mengirim lebih dari 30.000 makanan dengan cara diterjunkan dari 3 pesawat militer. Dilansir BBC Minggu 3 Maret 2023, operasi tersebut dilakukan bersama dengan Angkatan Udara Yordania. Operasi itu merupakan yang pertama dari banyak operasi yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden. Dia berjanji untuk meningkatkan bantuan setelah sedikitnya 112 orang tewas diserang Israel ketika warga menyerbu konvoi bantuan kemanusiaan pada hari Kamis 29 Februari. Pengiriman udara ini terjadi ketika seorang pejabat tinggi AS mengatakan kerangka kesepakatan untuk gencatan senjata 6 minggu di Gaza sudah ada. Komando Pusat AS mengatakan pesawat angkutan C-130 menjatuhkan lebih dari 38.000 makanan di sepanjang garis pantai Gaza Sabtu 2 Maret. Negara-negara lain termasuk Inggris, Perancis, Mesir, dan Yordania sebelumnya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza. Namun ini adalah yang pertama dilakukan oleh AS. Para pejabat pemerintah AS mengatakan insiden tragis yang terjadi pada hari Kamis telah menyoroti pentingnya memperluas dan mempertahankan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai respon terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan. Badan-badan bantuan mengatakan pengiriman bantuan melalui udara adalah cara yang tidak efisien. Warga Gaza yang mengungsi, Medad Taher, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa metode seperti itu sangat tidak memadai. Dalam pernyataannya pada Jumat 1 Maret, Biden mengatakan AS akan mendesak agar Israel memfasilitasi lebih banyak truk dan lebih banyak rute untuk memberikan bantuan yang mereka butuhkan kepada lebih banyak orang. Sementara itu, pejabat pemerintahan Biden mengatakan pada hari Sabtu bahwa Israel kurang lebih telah menerima kesepakatan mengenai gencatan senjata baru. Wakil Presiden AS Kamala Harris akan bertemu dengan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz di Washington membahas gencatan senjata dan masalah lainnya. Dalam insiden hari Kamis, 112 orang tewas dan lebih dari 760 orang terluka ketika mereka berkerumunan di sekitar truk bantuan di barat daya kota Gaza. Hamas menuduh Israel menembaki warga sipil. Namun Israel mengatakan sebagian besar tewas dalam tabrakan setelah melepaskan tembakan peringatan. Georgios Petropoulos, Kepala Subkantor Koordinator PBB untuk Urusan Kemanusiaan atau OCHA di Gaza, mengatakan kepada BBC bahwa dia dan tim yang dikirim ke rumah sakit Al-Shifa telah menemukan sejumlah besar orang dengan luka tembak.
Sementara itu, Hamas mengatakan pemboman Israel telah menewaskan sedikitnya 11 orang di sebuah kamp di Rafah, Gaza Selatan, Sabtu 1 Maret. Ketua Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut serangan itu keterlaluan. Tentara Israel mengatakan mereka telah melakukan serangan tepat terhadap militan jihad Islam di daerah tersebut. Program Pangan Dunia PBB telah memperingatkan kelaparan segera terjadi di Gaza Utara yang hanya menerima sedikit bantuan dalam beberapa pekan terakhir. PBB memperkirakan 300.000 orang hidup dengan sedikit makanan atau air bersih.